Halo semua, gue di sini bakal bawain salah satu konten terbaru dari Selepas SMA. Yap, podcast dari Selepas SMA. Sebelum gue bakal nemenin lo semua, rasanya ada yang kurang sih. Kalau gue nggak ngenalin diri ke lo semua. Oke, nama gue Aldi Syaputra, gue bisa dipanggil Aldi, dan gue sekarang jadi salah satu mahasiswa jurusan Teknik Sipil di salah satu PTN Surabaya. Mungkin itu aja sih perkenalan singkat dari gue. Dan di podcast pertama ini, gue nggak sendiri. Gue ditemenin Bang Gebri. Halo Bang Geb. Halo di, Oke. Apa kabar? kayak mantap, mantap. Kenalin dong sebelumnya, seorang Gebri itu siapa sih? Waduh, oke oke. Halo semuanya, kenalin, namaku Gebri Sihaan. Sekarang lagi kuliah di rumah, jurusan Teknik Kimia, angkatan 2019. Kalau boleh tahu, kuliahnya tuh di mana sih? Itu di Depok, di Oh, yang Almed Almed Univnya itu kuning kuning cerah gitu ya? ya jakun-jakun. Yang sempat viral itu kan? Nah, ya itu juga. Aduh. Nah, karena lo udah di sini nih Bang, dan kebetulan gue juga sedikit berpengalaman nih soal PTN-PTN nih. Kita kalau bahas PTN tuh gak apa-apa kan? Wah, ya nggak boleh lah, boleh, boleh. Boleh, boleh. Tapi Oke. mau bahas apa nih kira-kira di? Nah, sebelum sebelum kita bahas ke inti-inti atau lebih dalam seputar PTN, kayaknya kita bahas dari luarnya dulu sih, dari gerbangnya. Dan maksudnya di sini gerbang tuh gimana supaya masuk PTN tuh. Susah nggak sih sebenarnya? Ah, mungkin jawabannya eh, bisa, bisa tergantung gitu ya. Tapi kalau kalau menurutku karena karena aku nunda setahun gitu kan, ya jadi bisa dibilang menurutku susah di. Menurutmu gimana di? Ini kita kan pengalamannya kan 11-12 mungkin ya. Dan aku 12-nya karena aku nundanya 2 tahun ya. Itu susah susah banget sih. Karena konteks susahnya ini bukan terlalu susah di bidang pelajarannya. Lebih susah ke ngontrol diri kita sendiri dari manajemen waktu, dari mengatur target, dari sadar diri juga kan. Itu sih bagian yang menurut gue paling susah. Nah, ya betul juga sih. Aku juga ngerasain hal sama juga. Kayak ngatur waktu itu juga nggak bisa sama itu sih kemampuan kita gitu. Jadi waktu tingkat pertama ya itu terlalu ego gitu kan, egois Hmm. kayak ya udah ngambil yang tinggi-tinggi gitu. Dan pada akhirnya ya udah gitu, kacau akhirnya. Ngomong-ngomong soal manajemen waktu atau mengatur diri nih, sebenarnya mengatur diri itu menurut gue juga dibilang susah-susah gampang. Karena awalnya tuh pasti susah. Karena pasti kalau memulai hal-hal baru itu pasti susah sih. Kayak harus membiasakan diri, harus melakukan rutinitas yang itu-itu aja. Di situ aja sih sebenarnya yang susah. Dan yang paling susah itu konsisten. Menurut gue salah satu hal yang paling susah di dunia itu konsisten. Betul betul betul. Dan aku juga sampai saat ini lagi lagi itu sih lagi kayak gimana sih biar konsisten gitu. Sampai sekarang juga belum bisa yang namanya konsisten itu Ya masih belum sama, bisa ya sih sama. kalau aku. Dan sebenarnya soal sadar diri nih, sadar diri akan kemampuan. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau kita harus seperti kata orang-orang tuh bermimpi setinggi langit, harus punya mimpi yang tinggi. Karena kan konsep sadar diri ini nggak cocok dengan istilah-istilah tersebut. Itu gimana menurut menurut lo? Kalau menurutku nggak apa-apa, tapi kita harus berani ngambil resikonya gitu. Kalau kita berani gagal, ya udah boleh aja itu ambil. Tapi kalau kita mau memanfaatkan, ya yaitu jangan terlalu egois gitu sih. Lebih baik kayak ya udah jalan pertama itu bisa milih apa yang kita sukai gitu ya jurusannya dan mungkin PTN-nya.
Dan mungkin yang pilihan kedua itu bisa kita pilih kayak yang pertama jurusan yang kita sukai, tapi PTN-nya ya nggak terlalu banyak saingannya gitu. Biar peluangnya besar untuk kita lolos. Oh, berarti soal strategi itu berarti faktor eksternal. Maksudnya jurusan dan PTN di mana yang kita pilih itu lebih sedikit peminat kan. Berarti itu faktor eksternal yang menyebabkan PTN tuh susah atau enggaknya, ya enggak? Iya, kayak gitu juga, deh. Dan sebenarnya Tergantung alasan jurusannya. salah satu alasan gue masuk di PTN tuh karena gue ngincer UKT-nya tuh. Karena UKT di PTN tuh biasanya murah-murah. Nah iya, bener banget sih di. Apalagi kalau di PTN-PTN top gitu kan, kayak UI, UGM, ITB gitu. Kayak UKT-nya murah-murah gitu ya. Murah dan di PTN lain juga murah sih. Udah gitu di PTN itu banyak beasiswa gitu. Jadi misalkan kalau kita nggak mampu, ya banyak beasiswa-beasiswa di PTN tersebut gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan kita kuliah di PTN gitu, jangan takut masalah uang gitu. Nggak bisa bayar uang kuliah gitu, itu udah nggak lagi sih sekarang. Iya, benar banget. Nah, selain faktor beasiswa atau segala macam faktor luar seperti itu, kampus sendiri tuh biasanya memang kalau urgent itu nggak mementingkan ekonomi apanya sih, mahasiswanya sih. Kayak kalau lo nggak punya duit, ya udah nggak apa-apa, kita gratisin dari Iya, kampus. Iya nggak sih gitu? iya, betul, betul, betul. Gitu. Jadi kita itu misalkan nih dikasih UKT kita sekian gitu kan. Nah, Hmm. kita bisa nggak setuju gitu. Jadi kayak ngajuin lagi gitu. Ini Oh UKT-nya ya, terlalu mahal gitu. kemarin kemarin aku gitu juga. Pertama aku dapat di range yang menurut aku itu kemahalan. Terus ada program dari kampus banding UKT namanya. Terus aku ajuin Oh, iya. dan ya tembus dan aku dapat penurunan hampir sekitar 200% lah dari dari apa? Dari UKT awal. Dan itu ngebantu banget sih. Itu ngebantu banget. Iya sih, apalagi kalau dikali sama 8 semester gitu kan. Itu untungnya udah berapa gitu ya kan. Biayanya udah berapa kurangnya kan. Namanya juga Ya, mahasiswa kan. Di mana ada yang murah di ya, situ pilih. ya itulah kayak untungnya gitu kuliah di PTN gitu ya. Selain itu relasinya juga sih. Aku ngejar relasi supaya bisa kenal banyak orang dari luar daerah aku atau dari daerah aku sendiri. Pokoknya kenal lebih banyak orang sih. Memperluas relasi lah ya, bahasanya tuh. Hmm, iya, benar. Kayak jadi lingkungannya juga mempengaruhi kita gitu. Misalkan Hmm. kayak lingkungan di jurusan kita itu ya ambis-ambis gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikuti lingkungan kita kan. Yaudah kita berarti harus ngikut ambis gitu. Kalau nggak ambis kita ya udah berarti kita tertinggal gitu. Sama kayak jadi seleksi alam gitulah. Jadi kita harus Ya. ngikuti lingkungan kita gitu. Jadi kalau orang-orangnya bagus, ya kemungkinan ya kita akan ikut bagus juga gitu. Jadi itu sih kelebihan di Satu lagi PTN sih. gitu. Yang satu lagi sih alasan aku milih perguruan tinggi negeri nih. Fasilitas yang worth it dibandingkan sama biayanya. Maksudnya gini, biasanya kan kalau kita bayar mahal tuh fasilitasnya tuh harus mahal kan, harus maksudnya worth it lah dengan harga yang kita keluarkan. Tapi kan di PTN ini kita mau bayar berapapun, mau murah, mau lumayan mahal, mau nggak bayar sekalipun, kita dapat gunain fasilitas yang ada. Iya betul banget. Kayak gini sih, kami kan di UE gitu kan. Jadi fasilitasnya lengkap banget sih. Kayak email gitu kan. Dan emailnya bisa dipakai buat Canva, Canva-nya gratis gitu-gitu sih. Terus drive-nya itu unlimited gitu-gitu sih. Itu berguna banget buat mahasiswa gitu. Kita kan udah bahas alasan kenapa masuk PTN dan kenapa masuk PTN gampang atau susah. Sekarang kayaknya kita harus bagi tips sih. Tips yang memperbesar peluang supaya orang-orang tuh lebih gampang masuk PTN. Menurut abang punya tips gak? Apa ya kira-kira? Mungkin ah, buat teman-teman gitu ya. Misalkan nih nilai raportnya bis-bis aja gitu.
lebih baik mulai dari sekarang belajar persiapan UTBK-nya. Itu karena nanti kan kalau di SNMPTN itu teman-teman diseleksi lagi di sekolah dan itu ada kuotanya juga. Apa Jadi sih kalau namanya, bisa-bisa, siswa eligible ya? iya itu. Iya. Jadi kalau rapotnya udah standar aja gitu ya, ya udah langsung aja belajar UTBK gitu. Karena kita tahu materi UTBK itu ada banyak loh gitu. Jadi kalau teman-teman belajarnya cuman 2 bulan atau 3 bulan itu kayaknya kurang maksimal gitu. Jadi lebih baik dipersiapkan mulai dari sekarang. Itu sih Tapi nilai untuk tinggi juga juga harus belajar sih. Jangan kayak punya nilai tinggi, ya udah aku punya nilai tinggi punya kesempatan besar. Jadi buat lo semua yang nganggap kalau lo semua punya nilai tinggi, lo punya kesempatan besar, enggak selamanya lo punya nilai tinggi, lo bisa punya kesempatan besar. Karena ada beberapa faktor-faktor yang nentuin lo itu masuk SNM atau enggak. Ini khusus untuk jalur masuk SNM ya. betul betul betul. Bahkan sedang ada juga yang kayak juara Olimpiade internasional gitu dan Hmm. dia nggak masuk ke SNMPTN gitu. Padahal udah medali Dan biasa emas tiap, gitu. tiap tahun itu ada yang kayak gitu ya kasusnya kan. Iya, iya ada. Dan tapi karena jarang ter terekspos gitu ya mungkin kita jarang tahu gitu ya. Dan menurut gue tips yang kedua sih konsisten belajar sih. Supaya kita konsisten belajar tuh susah. Itu part paling susah di langkah-langkah supaya lo semua bisa masuk perguruan tinggi negeri atau masuk ke PTN yang manapun yang lo mau. Iya, betul sih di kayak belajarnya itu harus 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 wow gitu. Karena apa? Karena UTBK itu nggak bisa belajar instan gitu. Karena yang dites itu bukan kemampuan menghafal kalian gitu kan, tapi kemampuan nalarnya, kemampuan menganalisisnya, dan kemampuan berpikir kalian gitu. Makanya mulai sekarang kayak ya udah belajar gitu, Nah, jadi buat lo banyak-banyak semua latihan soal. yang ujian, terus belajarnya sehari sebelum ujian, itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa. Jangan Ya, mencoba-coba. ya bisa aja sebenarnya. Ya, Nggak sih, bisa aja nggak sih sebenarnya? ya sebenarnya bisa sih, tapi Kita nanti kan tinggal klik A, B, C, D. Tapi kita nggak tahu ngerjainnya. oke oke. Dan menurut gue hal yang penting itu doa. Doa orang-orang terdekat, doa teman-teman kita, orang tua kita, dan doa orang-orang lainnya. Karena gue ingat nih bang, lo pernah bilang sama gue kalau bisa lo tuh doa di waktu orang sepi. Maksudnya di waktu orang sepi berdoa. Dan sebelum ujian atau proses lo ujian, lo mintain doa teman-teman lo. Karena kita nggak tahu doa siapa yang bakal dijabah sama Tuhan. Iya, Ingat, betul ingat, ingat betul. nggak? Jadi ya, jadi aku juga kayak gitu ngikutin konsep yang kayak gitu. Sebenarnya itu konsep doa dari Katolik, namanya doa novena gitu. Tapi bisa diterapkan ke agama siapa aja, tapi ya menurut kepercayaannya gitu, cara cara Benar. menyampaikannya ya gitu. Ya kira-kira gitu. Sama Hmm. ini sih, kayak kalau kita ada berdoa gitu kan, pasti kayak ada aja sih kayak hoki tiba-tiba gitu Oke. muncul. Karena selama selama ujiannya tuh pilihan berganda, kita masih punya peluang 20 sampai 25% benar. Iya nggak? Iya, karena seperlima kan, opsinya ada lima Iya, banding 5. 5. Nah, sebelum podcast ini selesai, Abang punya quotes nggak buat para pendengar podcast kita ini? Waduh, apa ya? Mungkin kalau teman-teman udah belajar, eh, jangan lupa bagikan ilmunya ke orang lain gitu. Atau coba teman-teman eh, ngejelasin sendiri materinya gitu.
Dengan teman-teman ngejelasin sendiri materinya, itu akan ngebuat teman-teman akan semakin semakin jago. Karena ada 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 yang pernah bilang gitu ya, kalau lo nggak bisa ngejelasin materi ini ke orang lain, berarti lo belum paham materi itu. Itu sih. Oke, oke. Terima kasih buat Bang Gebri sekali lagi. Dan gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.